orang sales. Semua orang adalah salesperson. Everyone is a salesperson. Bukan berarti cuma sales aja yang butuh untuk belajar ini. Kenapa sih kita butuh? Karena pertama kita harus bisa public speaking misalnya. Berbicara di depan umum dan menginfluence orang-orang. Bukan hanya di depan umum ya. Misalnya kita punya korelasi, punya hubungan dengan orang lain. Kita hanya berdua nih. Tapi kita dalam posisi butuh untuk menginfluence atau mempengaruhi orang itu supaya bisa mengikuti mau kita atau bisa mempengaruhi keputusan dia, gitu ya. Nah, itu yang kita butuhkan di NLP ini, gitu. Lebih lanjutnya dilanjut dengan Pak Domi, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Teman-teman sekalian, bahwa NLP ini pernah saya lakukan sudah lama sekali. Pertama, waktu masih Bank Jasa Jakarta itu ada, ya. Itu kita lakukan. Kemudian pernah juga dilakukan di BRI Inspektorat di Surabaya, kemudian di Malang, kemudian Jogja, ya. Apa yang terjadi di sana, bahwa tim yang saling tahu kemampuan teman ini suka maksa, kemudian atasan saya itu tipe pemaksa gitu ya. Jadi kita saling tahu, jadi di ruangan itu bisa saling isi ya, saling isi. Nah, ini bisa memberikan kekuatan yang luar biasa terhadap timnya. Jadi timnya itu melejit, performanya melejit ya. Nah, kemudian kita juga pernah lakukan itu di BPKON, ya, BPKON, PU. Waktu itu mereka menyelenggarakan kegiatan di Batu Malang, ya. Dari jauh-jauh Jakarta ke Malang selama 4-5 hari. Anda bisa bayangkan di sana waktu kita coba melakukan NLP, saya bisa pastikan siapa yang memaksakan kegiatan itu di Batu. Ya. Nggak usah ditunjuk orangnya, dari hasil NLP udah ketahuan ya. Kemudian saya tahu juga siapa yang selama 4 hari itu menderita, ya, menderita di Batu. Jadi pinginnya pulang aja gitu. Nah, kemudian siapa yang di kantor itu suka ngumpulin barang, bahkan anak kucing pun ditaruh di kantor ya. Jadi ketahuan waktu kita lakukan NLP, dan oh ternyata tipikal dia kayak begini, ya kan? Ya respect, akhirnya kita respect. Tapi ada juga yang maksain gitu ya, maksain kehendaknya, karena dia memang berlebihan memaksakannya. Ada juga tipikal atasan dan bawahan yang ternyata gayanya sama, ya gayanya sama. Dan setelah dikompromikan, kemudian kita bahas bersama, ternyata atasan dan bawahan ini kalau sama ini berbahaya, ya. Jadi saya kasih contoh, sang atasan itu terhadap satu angka atau data itu sukanya global, ya sukanya global. Ternyata anak buahnya juga suka global. Nah, global ketemu global, pertanyaan yang lebih atas lagi detail nggak bisa, udah dua-duanya nyerah, akhirnya nyerahnya. Ada juga saya punya teman yang marah-marah, ya. Marah-marah kenapa? Saya membuat laporan setebal buku itu sangat detail, nggak dibaca sama bos saya. Sama sekali nggak dibaca, nyebelin nggak gitu. Nah, situasi seperti ini, dia tidak sadar bahwa atasannya berbeda dengan dia. Ya, atasannya berbeda dengan dia. Ini ada kondisi lagi. Seorang pimpinan itu bilang begini, gitu aja kamu nggak bisa, katanya. Gitu ya. Kamu nggak dengar itu yang saya perintahkan, katanya. Nah, di sini terjadi dilema. Sebetulnya yang salah atasannya atau bawahannya. Nah, ini kita nanti larinya kemana? Penilaian daya tangkap kita lebih kuat di mana? Lebih kuat di pendengaran
visual, atau cenderung melakukan sesuatu atau menulis sesuatu. Nah, ini kalau kita salah menempatkan diri sebagai atasan terhadap bawahan, akhirnya bawahan yang mungkin lemahnya di pendengaran nggak cocok sama kita yang kuatnya di pendengaran. Nah, ini sekedar ilustrasi. Saya juga pernah di grup satpam, itu ada 90 orang di PP Cabang 3. Kita bongkar tipikal, karena mereka bekerjanya dalam bentuk tim kan. Akhirnya mereka bisa saling mengenal. Jadi ini prolog dari saya ya. Dan saya siapkan data itu, ada yang dalam bentuk PowerPoint, kemudian dalam bentuk Excel. Excel itu ada yang masih kosong. Jadi kita sebetulnya bisa bermain-main dengan diri kita pertama. Paling tidak pasangan hidup kita. Pasangan hidup itu ya bisa istri ya, atau anak kita, atau rekanan kita. Sehingga kita nanti kalau di dalam hubungan sehari-hari itu saling sadar ya. Saling sadar, oh dia kekuatannya di sini, dia kekurangannya di sini, saya kekuatannya di beda. Nah, kita saling memanfaatkan untuk menuju satu tim yang kuat atau hubungan antara suami istri yang saling mengisi. Ya, tapi kadang-kadang juga kita bisa saling memanfaatkan. Ya, kita bisa saling memanfaatkan. Contohnya waktu kita mau ngambil hatinya istri, oh istrinya senang di sini, ya udah kita masuk ke bidangnya dia gitu ya. Nah, saya akan sharing, Mas Yakob, saya sudah dapat kesempatan untuk sharing ya. Saya mau sharing dulu PowerPoint-nya ya di sini. Anda bisa lihat bahwa materi ini sebetulnya kekuatannya ada di mana. Kekuatan materi ini adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang tajam, yang berupa pilihan, sehingga membuat otak sang yang dinilai itu, yang mengisi, itu ada kecenderungan kemana. Ya. Tadi Mbak Dia sudah bilang bahwa kita akan tahu kekuatan, kemudian ada netral di tengahnya ini, dan kelemahan diri. Nah, yang bisa kita nilai adalah, pertama, di topik ini adalah, pertama, dominasi indera, ya, dominasi indera, kemudian hobi, ya. Jadi kalau di dominasi indera itu ada 3. Kita kuat di mana, kita lemah di mana. Hobi, prioritas pribadi, kemudian arah motivasi, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan terhadap satu masalah, cenderung otoriter atau gimana, nanti kurang ketahuan dari jawaban-jawabannya. Kemudian proses mencapai hasil, ini Anda bisa bayangkan kadang-kadang orang yang maunya ya udah kita lurus-lurus aja, prosedurnya gimana ikuti gitu ya. Tapi ada juga anak buah kita atau teman kita yang udahlah yang penting hasilnya sama, jalannya terserah gua gitu ya. Nah, itu kita ada tipikal seperti itu. Nah, atasan ada yang maksain, pokoknya kamu harus lakukan ini. Ini bisa berantem nanti ya. Apalagi anak buahnya ngeyel ya. Kemudian skala abstrak yang tadi saya bilang global atau detail. Nah, yang ketujuh ini kita itu aktif nggak dalam satu grup, atau kita cenderung follower ya, follower gitu. Dan yang terakhir ini tentang garis waktu. Kita kadang-kadang kan ada orang yang suka cerita masa lalu ya. Masa lalu terus. Tapi giliran diajak ngomong masa kini, nggak mau. Tapi ada juga yang masih cocok. Tapi ada orang yang selalu mimpi. Jadi masa depan gitu. Nah, ada kita kadang-kadang ketidakcocokan ini nyebelin gitu, ya, nyebelin. Ini kok cerita masa lalu terus sih kan gitu kan. Padahal saya lebih cenderung ke masa kini. Bisa saling mempengaruhi. Dan ini berbahaya kalau kita tidak saling menjaga yang dikatakan Mbak Dias tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Nah, kalau tujuannya tadi sudah saya uraikan, jadi kita ingin tahu sih, kita ingin tahu diri kita itu dalam
mempersepsikan atau berkomunikasi dengan diri sendiri, ya kadang-kadang diri sendiri kita juga harus kenal. Karena kita nanti nggak tahu kekuatan sama kelemahan kita. Kemudian hubungannya dengan orang lain gimana? Bisa nggak kita saling mengisi, tidak saling menjatuhkan, bahkan bisa saling memperkuat. Kalau kita berhasil, nyaman-nyaman saja. Ya hidup itu nyaman, sukses ke depannya, karena kita bisa memanfaatkannya. Nah, nanti teman-teman yang memang sudah punya Excel-nya, ya sudah punya Excel-nya, silakan dicoba ya. Tapi saya sudah punya satu orang yang sudah mengisinya. Ya. Kemudian di dalam Excel itu ada bentuk-bentuknya tuh formulirnya ada formulir nomor 1 sampai 9 ya 9. Kemudian hasilnya ini otomatis ya. Hasilnya otomatis kalau dalam keadaan kosong. Anda bisa lihat ini dalam keadaan kosong yang sebelah kiri. Kalau sudah terisi, Anda isi kuesionernya, ini berubah sendiri. Ya, kalau nomor 1 ini kan masih urut ya. Tapi begitu diisi, ternyata nomor 1-nya sudah berubah. Ya. Karena isian kita, kemudian kita bisa lihat nanti kita akan bagi menjadi 3 kekuatan. 7 kekuatan. Ya. Kemudian yang sifatnya netral, 7 juga. Kemudian 7 yang merupakan kelemahan. Tapi nanti saya beritahukan yang sangat ekstrim itu juga berbahaya. Yang sangat ekstrim juga berbahaya. Contohnya apa yang sangat ekstrim itu? Saya itu tipikal orang yang misalnya kekuatannya di pendengaran. Tapi untuk melaksanakan sesuatu sendiri, ya, menjalankan sesuatu, saya nol. Nah ini bahaya. Ibaratnya saya itu mati rasa, ya mati rasa. Tapi ada orang juga yang kebalikannya, ya kebalikannya. Nah, di sini pentingnya kita untuk mengetahui diri sendiri dan semua bentuk tulisan-tulisan itu bisa diakses di Excel-nya. Kemudian yang bentuknya kosong seperti ini, ya. Kemudian kalau sudah terisi, Anda bisa tulis pilihan A, B, C, B dan terusnya ya. Ini bisa pilih ya. Kemudian sekarang kita coba buka Excel-nya ya. Saya stop dulu di sini. Nah, kita nanti kupas hasilnya juga. Saya share bentuk Excel-nya ya. Excel-nya yang masih kosong, sebentar ini masih kosong atau isi? Nah, ini masih kosong. Ya, ini masih kosong teman-teman. Karena sekaligus saya memberikan materi ini untuk bisa dipakai diri sendiri maupun pasangan hidup maupun teman maupun grup termasuk atasan, satu tim, unit kerja juga bisa ya. Ini dalam bentuk kosong. Ya, ini filenya Anda bisa lihat dari jenis form, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan tentang indera, pertanyaan tentang prioritas. Nanti hasilnya kita bisa kupas satu per satu ya. Kemudian ranking terakhirnya juga akan muncul ya ini. Nah, hasil yang terakhir sekarang saya bisa tunjukkan. Saya sudah mencoba seseorang tapi saya tidak sebut orangnya ya. Ini sebagai contoh. Mana tadi filenya ini? Oh, bukan, sorry. Dalam bentuk Excel. Nah, ini ya. Jadi, saya tidak bahas hasil keseluruhan yang menghasilkan 7 kekuatan, tapi saya mau lihat satu persatu. Anda lihat sekarang. Ya. Anda lihat, ini adalah hasil setelah dia mengisi sistem penginderaan dia, kecenderungannya kemana,
ternyata hasilnya bahwa si orang ini nama orang ini Prabowo, ya Prabowo. Hasil inderanya seperti ini, ya, bahwa dia itu punya kekuatan mendengar, ya. Dia sendiri kecenderungannya mendengar, tapi dia juga bisa memaksakan orang lain harus seperti dia, ya, harus seperti dia. Kalau saya kuatnya mendengar, Anda juga harus seperti itu. Jangan, ya, jangan, gitu ya. Tetapi untuk kemampuan melihat maupun merasa itu biasanya senengannya itu melakukan sesuatu atau disentuh, ya. Sentuhan itu lebih penting. Yang disentuhan, dia menyentuh atau dia disentuh, ya. Itu ternyata 2 dari 9 pertanyaan itu 2. Jadi kita tahu bahwa ada tetap di melihat atau lihat video gitu ya, lihat gambar, tapi nilainya cuma 2. Kemudian dominasi indera yang sentuhan itu dia juga 2. Nah, tapi kuatnya di mendengar, ya. Jadi saya mudah menerima informasi itu dari mendengar. Itu ya bahasanya. Si Prabowo ini begitu. Tapi dia juga kalau tidak sadar dia akan memaksakan orang lain untuk sama dengan kekuatannya dia. Nah, kalau dia tidak sadar ada orang lain yang lemah di mendengar, dia tidak boleh menggunakan gayanya dia. Jadi kalau anak buahnya itu lemah di mendengar tetapi kuat di melihat, maka instruksi kerja itu sebaiknya diberikan gambaran atau tulisan. Tapi kalau anak buahnya juga lebih kuat di sentuhan, kalau misalnya kita by phone, tolong anak buah tersebut disuruh nulis, ya, pegang pena, kamu tulis perintah saya, itu pasti benar. Yang kita tugaskan itu kalau disuruh ngulang, oh benar, karena dia menulis, ya, menulis. Tapi kalau anak buah kita kekuatannya di mendengar, Anda nggak perlu ngomong ABC suruh ngulang, itu sama, udah persis apa yang kita perintahkan. Ini tentang dominasi indera, ya. Nah, kemudian hasil Prabowo itu dalam skala prioritas, ya, ini prioritas pribadi. Prioritas pribadi itu kita mencari tahu dia itu cenderungnya suka ketemu orang atau tidak, atau mengunjungi lokasi, ya, lokasi. Nah, kebetulan Prabowo itu nilainya, jadi di sini lebih dari 9 karena boleh memilih lebih dari 1, dia cenderung tempat atau lokasi. Jadi begini, jadi orang ini kalau jadi pemimpin atau penentu acara kita jalan-jalan, dia akan memaksakan untuk memilih lokasi. Ya. Kalau ada yang sukanya di Taman Mini, lah udah, dia tidak nol gitu. Misalnya dia jadi atasan, anak buahnya yang kita ke Taman Mini aja Pak gitu. Ya kita, oh langsung di veto sama dia. Enggak, kita ke gunung aja atau kita ke laut atau kita ke daerah terpencil. Kenapa? Karena di tempat pengetahuan itu kan ada di Taman Mini, mungkin di lembaga penelitian gitu ya. Nah, hati-hati juga teman-teman. Di sini ternyata dia juga kalau diajak aktivitas jalan, olahraga, dia nol, nggak suka olahraga. Nah, bahaya juga ini kalau begini. Kalau ada timnya, kalau dia atasan kan ya, timnya, Pak kita olahraga, hati-hati aja. Bisa di-reject, bisa juga dia maksakan. Tetapi kalau Prabowo ini sadar bahwa ada orang lain yang memang suka kegiatan atau olahraga, turuti, karena demi kepentingan juga grup, ya. Nah, hati-hati juga tipikal orang seperti Prabowo ini. Kalau Anda sebagai anak buahnya atau rekannya suka numpuk barang, wah, dia sewot, ya, dia sewot ini karena nilainya 1.
Jadi orang-orang ini lebih suka lokasi kunjungan ke satu tempat itu paling suka. Jadi kalau Anda punya atasan seperti Prabowo, kalau mau jalan-jalan itu udah, Pak, kita ke pantai yuk, kita ke gunung. Udah, dia nggak pakai bahas A, B, C, oke gitu ya. Nah ini kita bagaimana memanfaatkan orang-orang seperti Prabowo karena dia hobinya cenderung untuk menuju tempat atau lokasi. Ya ini ya. Jadi kecenderungan ini bisa dimanfaatkan dan juga berbahaya kalau kita memaksakan. Yang ketiga, motivasi. Ini ternyata motivasi ini kecenderungan kita menghadapi tantangan. Nah, ternyata Prabowo ini seimbang ya. Seimbang. Jadi dia kalau ada tantangan oke, gitu ya. Ada saatnya dia nahan diri gitu ya, nggak mau terlalu terpengaruh gitu ya. Jadi seimbang. Jadi kalau ada angkanya itu 4 atau 5, ini seimbang ya. Jadi enak orang ini. Jadi bisa menghadapi tantangan, bisa juga nahan diri. Enggak lah, saya ngikut aja. Jadi 4 dan 5 ini seimbang ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pengambilan keputusan, nah ternyata Prabowo ini dalam pengambilan keputusan dia imbang juga ya, imbang. Jadi bisa juga tegas dia, dia bisa tegas gitu. Udah saya mutusin ini, tapi dia juga bisa mendengar orang lain, ya, mendengar orang lain. Sehingga angkanya juga 4 atau 5. Jadi ini seimbang ya, seimbang. Terus bagaimana dengan proses mencapai hasil? Nah, ternyata Prabowo itu proses mencapai hasil walaupun seimbang, dia cenderung untuk mencari cara-cara lain. Walaupun 5 dan 4 ini seimbang ya. Jadi mau ikut prosedur yang sudah ada, oke. Suruh cari cara lain juga oke. Nah, hati-hati teman-teman, ada tipikal kita juga nggak mau cari cara yang baru karena takut sama atasan yang kecenderungannya ikuti saja prosedur yang sudah ada. Ya, kalau tipikal kayak Mas Rey itu pasti nilai yang opsi punya cara lain ini nilainya tinggi dia. Saya tahu itu. Nah, ini ya. Kalau nggak tahu nanti Mas Suri harus ngaku ya. Biasanya Mas Suri itu pokoknya nggak, udah kita pakai cara yang lain, yang lebih baik lagi. Nah, ini kecenderungannya di situ. Jadi Ya, kalau betul, Pak. seimbang ini enak, enak ya. Nah, kemudian kita pindah ke bagaimana memandang satu masalah skalanya itu terhadap sasaran, terhadap data, kemudian terhadap usulan, ide-ide. Nah, ini tipikal seperti Prabowo ini, kalau dia sebagai atasan Anda, jangan coba-coba Anda tidak memberikan laporan yang detail. Habis, Anda pasti bakal habis. Karena dia lebih suka laporan itu sangat detail. Apapun Anda, misalnya jadi bawahannya Prabowo, misalnya Anda suka gambaran global, nggak bisa. Anda jelasin satu lembar, nggak diterima sama dia. Laporannya di mejanya Pak Prabowo ini ya harus tebal, rinci, gitu ya. Nah, hati-hati, tipikal-tipikal seperti ini, dia lebih cenderung nanyanya detail. Ya, bahaya kan kalau kita nggak bisa jawab tipikal orang seperti Prabowo ini, karena gambaran globalnya kurang ya. Jadi kombinasi hati-hati ya. Kalau kita sebagai Prabowo, ya, kita bisa aja maksain. Pokoknya semua laporan harus detail gitu ya. Tapi sebaliknya kita juga tahu, oh dikasih laporan singkat nggak mau dia, mintanya detail. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, yang berikutnya si Prabowo itu terhadap proaktivitas. Jadi kecenderungannya dia aktif nggak? Misalnya ini kumpul nih di satu ruangan gitu ya, banyak orang, tipe-tipe marketing lah gitu, tipe-tipe mendominasi gitu, atau masuk ke dalam satu pertemuan yang masih awam, masih kelompok-kelompok baru.
Dia sangat aktif sekali. Anda bisa lihat. 9 dan 0. Anda bayangkan kalau dia punya anak buah yang pasif. Habis sudah. Kamu itu bergaul gitu. Kamu ketemu orang sana. Diajak ngomong sana. Nah, itu kalau Prabowo ini memaksakan kehendaknya karena dia tipikal orang yang sangat aktif. Tapi kalau dia sadar bahwa tidak semua orang seperti dia, ya dia harus membina anak buahnya yang pasif, ditingkatkan, ya. Diajak, deh, kamu jawab pertanyaan ini. Bagaimana merubah Anda bisa tidak terlalu pasif, misalnya. Bahayanya juga Prabowo juga harus imbang. Karena dia nggak mau itu, diem itu nggak mau dia. Ya. Bayangkan kalau Anda sebagai atasan punya anak buah seperti Prabowo yang sangat aktif. Udah, Anda bisa kadang-kadang juga ditinggal sama dia. Dia nyelonong tak kemana, aktif banget itu, Anda yang ketinggalan. Hati-hati juga. Jadi Prabowo juga hati-hati terhadap teman maupun atasannya. Tapi terhadap bawahannya juga dia harus hati-hati. Karena nilainya 9 dan 0. Nah, yang terakhir Anda bisa lihat tipikal Prabowo seperti apa. Tipikal Prabowo itu, hati-hati kalau Anda misalnya jadi anak buahnya Prabowo, dia lagi cerita tentang masa lalu, biarin aja. Karena dia tipikalnya suka cerita masa lalu. Tapi kalau Anda paksakan dia, Pak, nanti kita tahun depan seperti apa, Pak? 5 tahun lagi seperti apa? Ogah dia. Muter aja di masa lalu. Ya, kalau Anda jadi anak buahnya. Tapi Anda juga bisa memanfaatkan. Misalnya, Anda mau minta tanda tangan dia. Ya udah, Pak, masih ingat nggak Pak waktu kita dulu di Surabaya? Waktu itu Pak kejadiannya. Wow, dia akan cerita terus. Bapak masih ingat nggak waktu dulu ketemu sama ibu katanya? Oh, dia akan cerita. Bapak ingat nggak waktu dulu sedang berkunjung ke Sumatera? Oh, dia senang banget itu. Padahal kan niat Anda untuk ngambil hatinya, ya. Nah, ngambil hatinya. Tapi setelah itu, ya kalau dia udah senang ya sudah silakan Pak minta persetujuan Pak, setujui ya. Wah, itu cenderungannya udah oke 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 gitu ya. Tapi demikian juga kalau Anda punya teman yang fokus cerita tentang masa lalu terus, Anda kadang-kadang sebel juga. Karena bisa saja Anda nggak suka di masa lalu, senengannya di masa datang atau masa kini. Ya, bahaya. Konflik kan, orang ini cerita masa lalu terus. Nah, hati-hati. Padahal harus seimbang. Nah, tipikal orang yang tidak sadar bahwa dirinya kekuatannya di mana, kemudian orang lain punya kelemahan di mana. Ini kalau tidak dikompromikan berbahaya, ya berbahaya. Nah, ini kita bisa menilainya dalam item per item pertanyaan. Tapi kalau kita masuknya ke ranking, bahwa Anda bisa lihat di sini ya, bahwa Prabowo ini tipikalnya dia orang yang sangat aktif, suka cerita masa lalu, kalau jalan itu ke lokasi-lokasi yang pantai, tapi jangan coba-coba nanti ya, kita lihat yang di bawahnya ya, ini kan ada nilai bawahnya, Anda bisa lihat di sini. Ya. Nah, tipikal yang keempat, Anda kalau menghadapi Prabowo, bahwa orang ini dalam pendekatan terhadap satu hal, kasus, dia suka yang gambaran detailnya seperti apa. Kekuatannya ada di telinga, ya. Kalau ada tantangan dia cenderung untuk mendekati. Nah, proses pengambilan keputusan masih 5 di sini ya. Ini tergantung, tetapi ada keseimbangan juga 45-45. Yang sangat berbahaya adalah ternyata Prabowo itu nilainya tidak bagus di mana? Kalau Anda ngajak Prabowo ke
olahraga, ada kegiatan-kegiatan. Jadi kalau sudah mengunjungi ke tempat ya sudah di situ aja, duduk manis ya. Tapi diajak olahraga, ogah. Kemudian diajak tentang ke laboratorium, ke misalnya lembaga penelitian, ke taman mini, ogah gitu kan. Nggak suka melihat orang yang pasif, nggak suka ke masa datang. Kalau Prabowo tidak sadar bahwa nilainya nol dan minim di sini, maka kecenderungannya dia akan suka-suka dia tidak menghargai orang lain yang mungkin di sininya kuat. Jadi kita juga begitu, teman-teman, kalau nanti sudah ngisi, kecenderungannya kita, tolong yang kuat jangan disyukuri ya, disyukuri, tapi jangan dipaksakan ke orang lain, gunakan sebaik mungkin. Yang netral tidak masalah, tapi yang bahaya adalah kelemahan ini. Ya. Jangan ditonjolkan, karena kelemahan ini kalau Anda tonjolkan bisa berdampak juga sama orang lain, sama atasan Anda, sama pasangan hidup Anda, ya, sama pasangan hidup Anda. Contohnya sederhana aja. Anda cenderungnya mendengarkan musik, pasangan Anda enggak. Nah, udah bisa ribut, Pak, bisa ribut. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada Anda. Paling tidak dengan mengisi, Anda sekaligus bisa menilai diri sendiri, karena di Excel-nya itu saya sediakan juga bagaimana menilai, ya, kesimpulannya seperti apa. Paling tidak yang saya ceritakan tadi itu bisa membantu. Sampai di sini Mbak Dias. Nah, ini menarik nih. Mungkin ada yang tadi sudah mulai coba-coba juga kan. Oh, ini saya seperti ini gitu ya. Atau mungkin ada yang sebenarnya sudah sejak lama menyadari dirinya, oh saya orangnya aktif. Atau saya orangnya nggak terlalu detail nih, gitu ya. Ada yang sudah mulai menyiapkan pertanyaannya juga mungkin di sini. Ya. Yang belum nyoba silakan minta sama Mas Rey. Ya, Excel-nya sudah ada di Mas Rey itu. Yang baru masuk ya, yang nggak tahu tuh. ini sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita pakai juga ya sehari-hari. Contohnya juga misalnya kalau dari saya di sisi HRD, saya mencoba untuk pastinya personal approach kepada beberapa karyawan gitu ya. Dan saya menemukan, oh ini contoh paling simpel, saya orangnya takut ketinggian. Saya punya karyawan, satu takut ketinggian juga ternyata. Tapi cara pendekatan kita terhadap tantangan itu ternyata berbeda. Kalau saya, oh karena saya takut ketinggian, saya harus menguji diri saya sendiri. Akhirnya saya coba untuk naik gunung. Saya untuk misalnya coba untuk panjat tebing gitu ya. Tapi kalau karyawan saya yang satu ini, justru, saya nggak mau deh nyobain hal yang kayak gitu. Mendingan jauh-jauh dari hal yang seperti itu gitu ya. Nah itu contoh-contoh kecil yang mungkin terjadi di sekeliling kita, tapi kadang kita tidak menyadari hal itu. Jadi kita kadang tidak bisa memaksakan. Kalau sayanya, oh kita harus menguji diri kita sendiri. Ternyata yang cara seperti itu nggak cocok sama karyawan yang satu ini, gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa jadikan contoh ya di kehidupan sehari-hari. Mas Yakob udah coba belum? Sama pasangan? Nanti akan dicoba Pak Dom. Iya. Iya itu bagus itu. Ya. Nanti saling menghargai, saling respect. Oh, ternyata pasangan saya cenderung ke sini, gitu kan ya. Ya. Kalau saya sudah nyoba gitu, pasangan saya cenderung cerita masa lalu gitu. Nah, tapi kita cocok untuk cerita masa depan. Wah, itu bisa sampai pagi tuh cerita tentang masa depan. Tapi kalau cerita masa lalu yang dominan bukan saya gitu ya. Ya udah dengerin aja gitu. Itu ya. Jadi kita saling-saling bisa mengisi. Tapi kalau bicara masa kini cocok. Jadi ya masa kini dia tidak dominan, pasangan saya lebih dominan ke masa lalu dan masa depan. Saya lebih dominan masa sekarang dengan masa depan.
Sehingga kalau ngomongin masa depan, kompak, cocok. Seperti mungkin Budias juga kalau diajak ke Taman Mini, suka nggak ya ilmu pengetahuan? Ya, menarik kalau yang itu buat saya. Ya, tapi jangan coba-coba ngajak orang yang nggak suka ke Taman Mini. Oh, bisa berantem itu. Ayo pulang, 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 pulang. Gitu. Udah berapa jam ini di sini? Ayo kita pulang. Karena dia nggak suka ke situ. Ya, nah kalau saling respect kan bagus ya. Saling respect bagus. Silakan yang lain. Pak Rifki gimana kecenderungannya? Ya Pak, eh, ini tadi kalau disoroti dari apa nama ini kan tadi neuro linguistic programming gitu ya. Nah ini Ya. sebenarnya programming ini apanya yang diprogramming gitu ya. Nah terus sementara perilaku orang ini sulit untuk dirubah. Jadi yang tadinya lelet, ya selamanya lelet. Hanya bagaimana saya memanfaatkan staf saya yang lelet kan gitu. Jadi dia disuruh ngebut nggak bisa. Terus apalagi kalau sudah ngomong fisik gitu ya, fisik apalagi misalnya orangnya gendut misalnya. Nah ini tambah-tambah lagi. Udah lelet, gendut lagi. Jadi kan nggak bisa sprint kalau lari kan gitu. Nah ini sebenarnya apa apa yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua gitu ya. Kalau masalah tadi ngitung-ngitung mungkin sudah dibuat gitu ya. Nah kalau yang Pak Domi tadi misalnya pertanyaannya diganti atau ditambah dikurangi itu mengurangi arti enggak gitu ya. Gitu Pak Domi, Mbak Nadia. Terima kasih. Ya. Jadi begini Mas Rifki, orang memang kalau sudah umur juga susah berubah, ya kan ya. Tapi bukan berarti dia tidak sadar akan kekurangannya. Contohnya tadi Pak Rifki bilang ada yang lelet ya, anak buah saya lelet. Nah, kita harus menyadarkan dia. Kalau kamu lelet terus, kan gitu kan, tidak mau berubah meningkatkan, kamu ketinggalan, gitu ya. Ini satu contoh. Kita berharap tipikal tim kita ini jangan terlalu lelet. Yang berbahaya itu kan leletnya itu betul-betul maksimal. Angkanya itu 9, Pak. Ya, 9. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Kalau tidak bisa kita sadarkan, ya kita ngapain harus memperjuangkan orang yang tidak bisa bekerja bersama. Nah, ini satu. Ya. Jadi dengan mencoba masing-masing sadar akan kekuatan dan kelemahan diri, kita melakukan improve bareng-bareng. Contohnya begini, Pak. Kalau saya tipikalnya brok itu anak buah saya lelet, tapi anak buah saya nggak sadar bahwa bosmu itu nggak suka sama orang lelet. Artinya apa, dia mau berubah atau tidak? Ayo berubah. Jangan lelet, lebih sigap lagi. Gitu. Jadi kita menyadarkan orang per orang untuk sadar kekuatan dan kelemahannya. Nah, kembali kepada polanya, karena dengan 9 pertanyaan, Pak, itu sudah cukup. Pertanyaan yang harus dijawab untuk per item. Kan tadi itu itemnya ada 8. 8 itu adalah dari penelitian menggambarkan persepsi seseorang di benaknya, cara berpikirnya, cara bertindaknya itu bisa dibagi menjadi 8 kategori. Nah, untuk membuktikan 8 kategori itu seseorang harus menjawab 9 pertanyaan. Diberikan pilihan-pilihan.
Nah, kalimatnya ini kembali ke expert. Hanya orang yang expert saja yang bisa merancang pertanyaan sehingga bisa dijawab mengena terhadap orang per orang. Jadi memang desainnya ini memang harus expert. Ya. Yang penting adalah bagaimana tim kita sadar masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan, dan ayo saling mengisi untuk tujuan bersama dan saling respect terhadap kelemahan dan kekuatan teman kita, atasan kita, pasangan kita, anak kita, bawahan kita. Tujuannya di situ, Pak. Ya, karena tidak bisa dipungkiri ya Pak, bahwa kita ini mempunyai staf itu nggak mungkin milih kita ini, nggak bisa. Aku milih yang ini itu kan nggak bisa. Mesti ada saja orang yang bisa jadi nggak pas gitu ya dengan yang goal yang akan kita capai gitu. Karena dulu juga saya pernah dapat istilah itu, ada istilahnya ini deadwood. Jadi orang yang deadwood ini udah nggak bisa diapa-apain, tapi dia ada di dalam grup kita gitu. Nah sekarang apa ya deadwood itu kita udah tahu, terus ya tetap diberikan alat uji itu gitu Pak. Karena kalau dia di kuadran itu udah di kiri bawah gitu ya, udah di kiri bawah. Sementara posisi kita ini ada di, mungkin ada yang kanan bawah, ada kiri atas, yang paling baik kan di kanan atas. Nah ini memang seorang leader ini harus cepat tahu bagaimana karakter seseorang tanpa ya ini mohon maaf, tanpa harus dites kan gitu. Tes ini kan hanya membuktikan saja apakah apa yang saya rasakan ini benar, dan pada saat dites mungkin ya karena saya bukan orang HRD, bukan orang psikologi, aku minta tolong orang kan gitu. Ya mungkin orangnya misalnya ini dari kantor pusat atau mungkin hire dari orang lain kan gitu. Gitu Pak Doni. Iya, jadi kita, ini Pak, saya sendiri pernah mengalami dan berulang kali given dikasih orang, kalau saya milih Pak, udah pasti saya milih yang paling cocok, udah pasti. Saya milih A, B, C, D yang cocok udah. Tapi saya juga harus sadar, yang cocok itu pun ibaratnya angka 1 ditambah 1 hasilnya 2. Tapi orang yang tidak cocok 1 ditambah 1 hasilnya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Selama ketidakcocokan itu saling sinergi. Itu satu dulu ya. Karena saya diberikan orang yang tidak cocok, tidak saya kenal, orang baru, saya harus terima. Nah, permasalahannya, orang yang deadwood itu nggak mungkin dari 8 kriteria itu deadwood semua, Pak. Nggak mungkin. Pasti ada kekuatan, ada yang posisi netral, ada yang lemah. Nah, saya akan memanfaatkan kekuatan dia. Kekuatan dia yang akan saya manfaatkan, saya kasih tugas, tetapi saya tidak akan memanfaatkan kelemahannya dia. Nah, celakanya Mbak Dias, nah ini nanti cerita di dalam praktek ya. Celakanya itu, saya bisa membunuh dia. Saya bisa membunuh dia dengan menempatkan dia pada posisi yang dia nggak suka. Contohnya sekarang ya, orang ini suka tugas keluar, ya suka tugas keluar, tantangan, dan itu sangat dominan. Saya nggak suka sama dia, saya bunuh dia. Kamu sekarang kerjamu di meja
tulis menulis, stres nggak orang itu? Pasti. Jadi alat ukur ini juga berbahaya. Alat ukur ini juga berbahaya, bisa membunuh seseorang, Pak. Ya, bisa membunuh seseorang. Hati-hati, saya memang nggak cerita negatifnya, berbahaya. Saya biasanya di perusahaan itu, Pak, kalau ada orang yang mau disingkirkan, saya bilang jangan dulu. Jangan dulu. Kumpulin, serahkan kami coba betul-betul menilai dia, improve dia. Kalau betul-betul nggak bisa, silakan dibuang. Jadi ada tahapan mengenal dulu, Pak. Jadi alat ini sebetulnya bagus, tetapi berbahaya juga kalau dipakai dengan sewenang-wenang. Gimana Mbak Dias, bisa nggak dipraktekin gitu? Membunuh orang dengan kelemahan dia. Iya, betul. Mungkin ini ya prakteknya terjadi di semua perusahaan juga gitu ya, Pak, membunuh seseorang gitu. Karena kita menempatkan orang di posisi yang tepat, orang yang tepat bisa jadi beneficial buat kita atau terhadap perusahaan karena talentanya jadi optimal. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang, wah nggak cocok nih. Gimana caranya supaya orang ini bisa dikeluarkan ya, kalau kita bisa bilang dalam tanda kutip gitu, tanpa membahayakan orang lain gitu. Oh orangnya kayaknya ini orang nggak bisa dikasih kerjaan yang terlalu detail gitu ya. Kasih report-report yang detail. Akhirnya dia tidak sesuai dengan ekspektasi performance-nya. Akhirnya menjadi sebuah alasan untuk oh, orang ini udah nggak sesuai sama ekspektasi kita. Kenapa masih harus di sini? Akhirnya jadi sesuatu yang jahat gitu kan ya Pak ya. Nah itu salah satu sisi yang negatif yang tadi disebutkan sama Pak Domi. Itu yang terjadi prakteknya dan kita nggak bisa bilang nggak mungkin, karena itu terjadi di semua perusahaan. Saya yakin itu salah satu cara. Memang ada beberapa yang menggunakan itu, tapi menurut saya tidak tepat dari sisi HRD. Karena bagaimanapun talenta yang sudah masuk ke perusahaan kita, tugas kita adalah mendevelop. Ketika kita memberikan satu posisi itu tidak cocok dengan dia, bukan berarti dia lelet atau bukan berarti dia juga bodoh. Lebih tepatnya adalah orang ini memang tidak cocok ataupun tidak tepat. Bisa jadi mungkin orang ini ada di posisi let's say finance and accounting. Tapi orang ini terlalu fleksibel untuk finance and accounting, kurang strict, kurang firm orangnya, kurang kaku gitu ya. Harus semua sesuai dengan SOP kalau finance and accounting. Orang ini ternyata fleksibel, orang ini suka public speaking, kita pindahkan ke marketing. Oh, ternyata performance-nya naik 100%. Jadi menurut saya langkah-langkah yang seperti itu yang harusnya lebih tepat untuk dilakukan daripada mematikan seseorang. Tapi kita mendevelop seseorang itu. Itulah kenapa kita harus mengetahui karyawan kita atau tim kita ini kekuatannya ada di mana. Bisa jadi bukan dia itu tidak perform karena dia lelet dan bodoh, kembali lagi ke situ, tapi memang tidak tepat, tidak sesuai dengan talenta yang dia miliki. Lebih ke arah sana. Gitu, Pak. Dan kembali lagi programming dari NLP ini ya, programming ini ada dua arah. Dengan diri sendiri ataupun programming ke orang lain. Kita memprogram diri kita sendiri. Yang tadinya mungkin kita tidak bisa fleksibel terhadap orang, kita sudah sadar, oh saya ternyata nggak terlalu fleksibel ya orangnya, agak kaku. Tapi di posisi yang sekarang, misalnya di managerial position atau saya menjadi seorang leader, saya nggak bisa sekaku itu, karena saya harus deal dengan beberapa orang, dengan pihak internal maupun eksternal. Itu akhirnya yang membuat kita menjadi sadar diri dan kita harus merubah mindset kita. Mindset orang itu mungkin sulit untuk dirubah, diri kita sendiri mungkin sulit untuk dirubah, orang lain sulit untuk dirubah. Tapi tidak ada kata tidak mungkin. Ketika mindset itu kita punya kepentingan ya, kita punya kepentingan untuk, saya harus naik karir saya. Akhirnya mindset-nya akan berubah. Karena kita punya kepentingan. Itu kurang lebih, Pak. Ya. Pak Rifki, saya punya pengalaman, salah satu direktur utama BUMN. BUMN Karya, itu yang namanya, dia sukses sekali ya. Dirut di beberapa perusahaan, pindah-pindah. Itu kalau udah sama anak buahnya, Pak, mau dalam keadaan apapun, mau kunjungan ke tempat lain, mau sedang dharma wisata, ya,
mau sedang ke luar negeri, itu yang namanya anak buahnya itu mabok-mabok, Pak. Karena tugasnya dia itu ditanya detail banget, Pak. Dari jam ke jam, dari mana ke mana. Nah, pertanyaannya, apakah anak buahnya itu mampu? Kan gitu ya. Mampu menyelami bos ini. Ternyata, Pak, hari ini anak buahnya itu menjadi dirut di salah satu BUMN juga. Ya. Mampu dia, mampu ngayomi bosnya ini. Ya, mampu. Coba kalau dulu dia nggak mampu ngayomi, ya mungkin karirnya ya akhirnya ya bisa kebuang kan gitu kan. Tapi dia stabil melayani sang dirut, kemudian naik. Sekarang dia jadi dirut juga. Nah, ini kemampuan untuk menahan diri, walaupun sebel, ya, sebel sama bos. Hati-hati di sini. Jadi saya kira itu satu contoh, dan orangnya ada sekarang. Ya, silakan Pak Kurniawan bisa nyumbang. Pak Kurniawan ini ngalami banyak-banyak, atau Pak Sarpan. Izin Pak Dom. Yuk, silakan Pak. Dari pengalaman atau perjalanan kami, kebetulan kalau di akhir-akhir ini kami kan di HSE. Jadi HSE ini saat ini nampaknya saya melihat itu belum bisa ditengok atau belum ada standar-standar target perusahaan yang terkait dengan HSE. Ya, saya masih melihat itu biasa-biasa aja. Artinya memang di sana targetnya no accident, nggak ada kematian, nggak ada mati. Tapi pelaksanaannya saya pikir ya masih biasa-biasa saja karena seorang ASE ini masih dipengaruhi oleh production. Terus sekarang saya akan beralih di production karena saya sebelum di HSE itu lama di production. Kalau di production itu kita sudah ada target, baik biaya maupun waktu, serta mutu. Ini target. Nah, masalahnya yang 3 tadi, ini kan berhubungan dengan personel, dengan manusia. Jadi baik waktu maupun quality maupun target-target yang harus kita jalankan itu pasti akan dipengaruhi oleh manusia yang ada di dalamnya itu. Pertanyaan saya adalah apakah karakter atau batasan kemampuan atau batasan apa ini apakah ada ininya, ada ada parameternya sehingga kami bisa menyusun target tadi sesuai dengan manusia yang akan kami bawa. Karena kebanyakan kami beberapa durasi di proyek-proyek dulu waktu masih di production atau di pelaksanaan ini, kebanyakan dikasih dari kantor pusat untuk menjadi anggota, dan anggota itu tentu harus mendukung apa yang kita targetkan. Banyak orang-orang yang tidak tercapai sehingga sering berganti personil.
karena kita tidak sempat untuk bagaimana untuk mengetes dia, bagaimana dia bisa mengerti, tidak bisa. Kalau di kontraktor, dulu kan kami di kontraktor ini kami tidak sempat untuk mendidik atau memberi bagaimana supaya dia bisa pintar. Jadi di lapangan itu ya sudah punya target begini, waktunya segini, secara kualitinya begini, secara S-nya begini. Itu harus tercapai. Jadi pertanyaan saya ini adalah, orang yang seperti apa, yang ada parameter seperti apa batas minimumnya, sehingga kami di lapangan ini sudah menerima orang yang pasti bisa menjalankan apa yang ini target. Apakah ini ada parameter-parameter itu? Demikian, Mbak atau Pak. Terima kasih. Pak Domi masih mute. Saya kira bisa Pak Sarpan ya. Proyek itu kan waktunya pendek ya. Tapi tergantung posisi juga ya, posisi seseorang. Contohnya begini Pak. Kalau orang itu lelet ya dalam arti, terus disuruh ngejar target yang harus cepat gitu. Bisa jadi dia terpontal-pontal Pak. Terpontal-pontal ngejar itu ya. Katakanlah tim kita ada 5 ya. 4 orang cekatan ya, detailnya bagus. 1 orang ini ternyata tidak. Wah udah, bisa kita nilai dia garbage atau deadwood, tapi bisa juga kita kupas. Dia punya kekuatan di mana? Jangan-jangan kekuatan dia di lobby, Pak. Pendekatan kepada kontraktor, kalau kita di konsultan, oh ternyata tim dia ini, walaupun dia di tim produksi, tapi kekuatan dia itu di lobby angka-angka kita yang sudah kita hasilkan itu, dia waktu ngelobinya ke sana bagus. Bisa juga begitu, Pak. Bisa juga sebaliknya, kita yang di posisi tim tadi, otoriter bisa. Nah, kalau kita nilainya sangat-sangat mengandalkan kekuatan kita, kan gitu kan, kita cenderung memaksa anak buah sama dengan kita. Ini bahayanya di situ. Akhirnya apa? Kekuatan tim ini jadi lemah, tidak saling mengisi, tidak saling tahu. Ya, saya yang sudah pengalaman, tanpa pakai alat ini pun, ya, saya bisa tahu nggak? Saya berhadapan sama siapa, dalam ngomong, dalam sikap beberapa hari saya sudah tahu, oh tipikalnya kayak begini. Saya tidak mungkin memaksakan kehendak saya, nggak mungkin. Saya akan pakai jalan lain karena tipikal orang yang di hadapan saya beda. Nah, itu kalau sudah pengalaman. Tapi kalau nggak pengalaman ya, misalnya Bapak punya tim 5 orang, ya silakan aja Pak diukur pakai alat ini. Baru kita baca, ayo timmu, kan ini ngisinya cuma sebentar ini. Kemudian kita saling isi ya, kamu kurangnya di sini, kamu kekuatannya di sini. Ayo kita saling isi, kita saling bantu. Ya jangan paksakan. Kalau orangnya lemah, lelet, ya kerjanya harus double waktunya. Beda sama yang cak-cek kan gitu kan. Ini bisa kombinasi. Saya kira bisa diterapkan, Pak. Dan mungkin dalam praktek sehari-hari di kontraktor bisa, di HSE juga bisa, Pak. Ya, saya juga pengalaman di lapangan itu sama Mas Re itu, di tim HSE itu ada yang kuat di admin, ya, kuat di admin, Pak. Ada yang lemah di admin. Jadi kalau ada instruksi, nggak mungkin saya nyuruh orang yang sukanya di admin untuk ke lapangan, enggak. Dan itu terjadi, Pak. Adminnya kuat, pengelolaan lapangannya amburadul. Dia bukan tipikal orang lapangan. Hati-hati ngadepin orang begini. Berarti second man-nya harus berbeda. Jadi nggak harus sama. Silakan Mas Ri kalau mau ditambahkan atau Mbak Dias.
Kalau tambahannya kurang lebih ya kalau misalnya memang mau sesuai dengan target, yang paling utama adalah targetnya diberitahukan dulu gitu ya Pak, targetnya apa sih gitu. Lalu tools yang dipakai itu memang harus sesuai gitu ya, ketika kita mempunyai target dalam sisi project ataupun mau HSE. Saya rasa ini semua terjadi di semua tim juga ya, hal-hal yang seperti ini. Kadang ketika kita punya ekspektasi dari perusahaan, tapi cara penyampaiannya juga tidak tepat, akhirnya nggak sesuai sasaran juga gitu kan. Ketika kita punya target yang absurd, tapi tools-nya tepat, akhirnya nggak sesuai juga gitu. Karena tools-nya ternyata udah ada, sistemnya udah ada, tapi target yang kita tuju itu nggak jelas. Jadi ini semuanya harus tepat dulu ya, sesuai. Targetnya ada, tools yang mau dipakai jelas. Sama halnya seperti hal paling simpel gitu ya, Bapak-bapak di sini, ini kebanyakan Bapak-bapak dari konstruksi ataupun HSE. Ada skrup yang bentuknya plus gitu ya. Kita bisa buka skrup itu pakai obeng minus, tapi butuh effort lebih, butuh pressure lebih. Iya. Kalau kita pakai obengnya plus, lebih cepat dibukanya Pak, skrupnya. Nah, itu contoh simpel ya sebenarnya. Ketika targetnya udah jelas nih, targetnya itu yang plus itu skrupnya harus dibuka. Tools-nya juga harus tepat. Harus pakai obeng plus. Biar lebih cepat, kebukanya lebih efektif, lebih efisien. Gitu. Dari contoh-contoh kecil seperti itu sih Pak sebenarnya. Jadi kita harus set up semuanya agar sesuai dengan ekspektasi dan mau kita. Kadang pertanyaannya ketika kita udah set up ekspektasi, tapi timnya nggak bisa ngikutin. Nah, ini kembali kepada culture perusahaan juga. Ketika ada orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang mau kita lakukan? Sedangkan perusahaan ini berkembang, perusahaan ini mau lari gitu ya Pak. Kembali ke culture-nya. Apakah mau disingkirkan dengan tanda kutip? Atau orang ini mau dikembangkan? Apakah perusahaan punya cukup waktu untuk berinvestasi untuk mengembangkan orang ini? Atau tidak? Akhirnya kembali ke pertanyaan dasar, gitu ya. Tidak ada yang salah maupun benar di sini, karena kembali target kita ini apa, perusahaan ini maunya apa, lebih ke arah sana. Gitu. Terima kasih. Pak Rifki kan sekarang ngalami sendiri ya Pak ya, ngalami di tempat kerja yang sekarang, ada tipikal orang-orang yang cekatan, ada tipikal orang-orang yang diajak detail nggak mau kan gitu kan, ya. Pak Rifki bisa cerita aja yang Pak Rifki hadapi coba. Ya, sebenarnya yang lama dengan yang baru sama, Pak. Karena sebenarnya kalau yang lama itu kondisi fisik, Pak. Kondisi fisik. Sehingga si seseorang ini apa ya, tidak mau mengembangkan dirinya sendiri, gitu, Pak. Padahal secara ilmu dia punya. Nah, ini kan beda dengan yang baru, Pak. Kalau yang baru ini masih knowledge-nya nol, Pak. Sehingga dia juga semangat untuk mendapatkan ilmu ini, tiap orang kan beda-beda ya, Pak. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada yang semangat, ada yang tidak. Nah, itu menurut saya masih wajar, Pak. Masih wajar karena berangkatnya ini beda. Sehingga saya yang ngatur kalau itu, Pak. Saya ngatur speed-nya, Pak. Saya ngatur speed-nya. Sehingga si seseorang ini harus dibuat apa ya, tertarik gitu ya, dibuat happy, dibuat seneng, harus ada approach, harus diberikan safety induction lah ibaratnya gitu, Pak. Kayak instruction manual gitu, Pak. Kamu nanti kerjamu begini kan gitu, Pak. Itu kayak instruction manual. Nah, ini memang melatih kesabaran. Tetapi kalau yang lama itu saya plot yang speed-nya kurang tapi ilmunya banyak, itu saya beri tempat yang tidak perlu speed.
tapi menggunakan ilmunya. Nah, itu Pak. Nah, ini kembali lagi ini kan seni Pak. Seni untuk mengatur orang agar ya tujuannya tercapai. Tapi kalau di tempat yang lama kan pakai KPI ya. Nah, Iya, ini KPI-nya kan juga harus selalu diingatkan. iya, Itu Pak Domi. iya. Nah, saya pindah ke Mas Yakob ya. Mas Yakob itu kalau setahu saya kan kerjanya berhubungan dengan wartawan, agensi, ya, komunikasi, media. Tipikal orang seperti apa yang cocok di tempatnya Mas Yakob? Apakah orang yang administratif, terlalu detail, duduk manis di ruangan itu cocok? Cerita Mas Yakob. Kalau saya boleh cerita berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya kalau di agensi selama kurang lebih 3 tahun, itu sebenarnya hampir semuanya kita harus bisa sih Pak Dom. Contohnya sebagai PR itu kita juga ngerjain untuk administrasi, terus juga untuk laporan-laporan kita juga harus detail, apalagi kalau misalkan kita bertemu dengan teman-teman jurnalis, apalagi karena kita sebagai PR practitioner itu harus istilahnya melayani lah teman-teman jurnalis maupun klien yang kita pegang sekarang. Ya, misalkan contoh sedang ada event press conference, itu kita ada 2 pihak yang harus kita layani. Yang pertama itu ada klien kita sendiri yang harus ketemu sama teman-teman jurnalis, dan juga yang kedua ada teman-teman jurnalis yang harus ketemu sama klien kita, karena mereka pun juga pekerjaannya kan butuh quotes ya, atau bahan-bahan dari preskon itu sendiri. Itu dari salah satu contohnya. Tapi kalau misalkan kita ngebahas sebagai PR practitioner itu, mereka tuh harus pintar apa sih gitu istilahnya. Yang pertama yang pasti komunikasi, harus tahu apa yang disampaikan, dan juga dia harus pintar membaca situasi, karena menurut pengalaman saya kadang ada orang yang istilahnya kalau sedang ngobrol atau segala macam tapi kelihatan mukanya lagi bete, itu dia harus banyak belajar, karena itu pasti orang yang diajak ngobrol pun ngerasain dan itu nggak nyaman jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau misalkan sebagai PR itu kita nggak jauh-jauh dengan yang namanya laporan segala macam, itu pun sebenarnya di dalam satu tim itu sebenarnya udah terbagi-bagi Pak Dom, dan semuanya. Misalkan dibagi per istilahnya tuh berapa lama pengalaman kerjanya. Yang pertama, kalau misalkan yang baru setahun itu biasanya yang ngerjain report segala macam, sampai sedetail-detailnya, habis itu ke atasnya ngeceknya cuma sebentar, kayak gitu-gitu sih. Dan di PR agency pun dia sebenarnya terbagi di beberapa divisi yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Contohnya ada divisi posisi relations. Media relations itu fokusnya ke teman-teman Bisa saya jurnalis. potong, Mas Yakob? Boleh. Jadi, atasannya Mas Yakob itu tipikal apa? Cocok atau nggak cocok dengan Mas Yakob? Cocok. Cocok ya? Tipikalnya atasan saya itu fleksibel. Dia itu juga nggak terlalu banyak istilahnya nggak terlalu banyak komentar. Dia tahu apa yang harus diubah, apa yang perlu direvisi. Kalau misalkan kita ngomongin soal dokumen, terus dia juga bakal kasih saran kalau misalkan kita juga ada satu dua hal yang kurang. Itu sih. Sukanya laporan detail apa singkat? Tergantung kebutuhannya apa. Karena beberapa kali ada yang emang mesti detail, ada yang bisa sederhana, gitu sih. Oke, terima kasih Mas Yakob.
Mas Ri itu yang tipikal pemaksa ya. Mas Ri punya pengalaman beda gaya dengan bos atau dengan anak buah? Silakan cerita. Kalau saya dulu pengalamannya waktu di hotel. Saya dulu punya bos itu kebetulan wanita. Nah, tipikalnya itu dia itu selalu mau semua informasi itu ke dia. Apapun informasi itu sedetail mungkin dia harus tahu. Mungkin sama halnya kayak pacar kali Pak ya. Pokoknya dia harus tahu apapun masalahnya, apapun problemnya, walaupun kita sudah selesaikan dia harus tahu. Gitu. Sebel nggak sama bos Ya, seperti itu? cukup sebel juga sih ya, karena sebenarnya problem yang sudah kita selesaikan itu ya harusnya sih nggak perlu kita ceritain semua gitu. Pokoknya bos tahu selesai, tapi dia mintanya beda, dia harus tahu detailnya A sampai Z. Setelah itu pindah bos yang lain ke bos yang pria itu tipikalnya ada problem selesaiin, bilang ke bos, selesai bos, udah cukup sampai situ. Itu perbedaannya. Silakan Pak Kurniawan, ada sumbang saran? Atau Bu Helen ini yang setia ngikut terus, Bu Helen? Silakan kembali ke Mbak Dias. Ada yang perlu disampaikan? Belum ada tambahan, Pak. Ya. Soalnya ada pertanyaan lainnya mungkin. Silakan, Mas. Ada pertanyaan, Kang? Oh iya, Resen ini juga boleh, resen juga boleh. di kolom chat Pak Dom ada Pak inisial YR. Nah, bertanya Pak Dom, jadi untuk semua penilaian tadi paling bagus itu yang dominan atau yang seimbang? Jawabannya semuanya bagus, tinggal bagaimana kita menyiasati kekuatan, kelemahan, dan keseimbangan itu untuk kepentingan kesuksesan kita. Ya, itu. Jangan terlalu memaksa orang lain mengandalkan kekuatan kita. Ya, gitu. Tapi jangan juga benci terhadap orang lain karena kita punya sisi kelemahan. Contohnya, saya paling tidak suka orang cerita tentang masa lalu. Berarti kan kelemahan saya. Nah, teman saya yang satu mobil di sebelah saya berjam-jam cerita tentang masa lalu. Kondisi ini bagi saya lemah. Tapi kalau saya menjaga hubungan dalam perjalanan ini, atau dia atasan saya, mungkin saya cenderung untuk diam. Memanfaatkan situasinya. Ya kan? Karena saya juga mau tanya sesuatu kepada bos misalnya di sebelah saya. Jadi netral saja bagaimana memanfaatkan kekuatan dan kelemahan yang netral. Nah, silakan. Karena orang kecenderungannya itu sulit berubah. Ya, orang sulit berubah kecuali dia sendiri yang mau merubah dirinya. Gitu ya. Atau dibantu sama perangkat-perangkatnya Budias gitu ya. Budias kan punya perangkat untuk menggali, mengeksplor, memberikan nilai tambah dan edukasi itu bisa ya. Tapi bagi kita demikian jawabannya ya. Oke, baik. Semoga Pak atau Bu yang berinisial YR terjawab ya. Mungkin dari teman-teman sekalian, 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Bagi yang ingin bertanya juga boleh untuk raise hand atau mungkin langsung open mic-nya untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Dom ataupun Ibu Dias. Silakan. Pak Waluyo, apa kabar? Enggak ada suaranya, Pak Waluyo. Pak Domi, Pak Ini. Dias.
Pak. Ini mungkin agak menyimpang, tapi mengenai intuisi, Pak. Iya. Nah, intuisi ini masuk di NLP atau enggak ya? Itu bisa dilatih apa enggak ya? Gitu, Pak. Itu, Pak. Nah, ini kalau sudah bicara intuisi ini, Pak Kurniawan sama Pak Waluyo ini feeling, Ahlinya. ya feelingnya monggo Pak Waluyo apa Pak Kurniawan nih sumbang saran. Saya rasa kalau intuisi itu lebih subjektif ya, Mbak Dias. Betul nggak? Iya, intuisi sebenarnya kita bisa artikan sebagai seseorang yang cukup baik dalam menganalisa, kalau saya bisa bilang, Pak. Orangnya pasti detail dan suka menganalisa, observasi. Jadi saya lebih menggunakan penggunaan katanya lebih ke arah sana dibandingkan dengan intuisi. Karena di sudut lainnya kalau misalnya memang secara jam terbang tidak tinggi tapi observasi dan sangat detail, pasti dia intuisinya sangat sangat kencang gitu ya kita bisa bilang. Ditambah dengan jam terbang, ketemu banyak orang, mengenal karakter yang berbeda-beda, pasti itu semakin dipoles lagi gitu ya. Kembali ke arah sana sih. Tapi memang kalau intuisi, akhirnya kita harus merubah caranya kita sih Pak. Dari orang yang mungkin tidak suka terlalu detail, kita harus coba untuk ke arah sana, untuk lebih detail dalam memperhatikan orang, gerak-geriknya, atau mungkin cara bekerjanya, hasil akhir dari pekerjaan seseorang lebih ke arah sana. Jadi ketika kita menemukan orang yang mungkin arahnya ke yang kita hindari gitu ya, misalnya kita nggak suka nih sama orang yang reportnya kurang rapi, atau misalnya typo, marginnya nggak center, nah itu udah detail banget tuh. Kita udah bisa menganalisa sebenarnya dari awal, oh orang ini nggak bisa detail nih, nggak bisa bikin report, jangan diterima deh, misalnya. Gitu ya. Itu arahnya intuisi kalau kita bahasa sehari-hari bilang, tapi lebih ke arah kita detail dan observasi ke arah sana. Jadi gini Pak Rifki, saya tarik ke belakang ya. Sekolah-sekolah bisnis itu, terutama yang master ya, yang master itu, kan masih muda-muda orangnya, masih muda-muda. Kalau dia mengalami sendiri, saya kira umurnya masih muda, nggak mungkin, kan gitu kan. Sehingga banyak sekolah bisnis yang memberikan materi lewat studi kasus. Dengan semakin membahas kasus sebanyak mungkin, paling tidak intuisinya itu, ketajaman dia, pengambilan keputusannya itu menjadi lebih mudah dan cepat. Kita lihat ya, program-program master yang 2 tahun itu rata-rata menghabiskan 1.000 kasus, Pak. 1.000 kasus itu sudah makanan sehari 3. Sehari itu 3. Jadi Anda bayangkan misalnya 50 minggu atau 40 minggu. 40 minggu, 40 kali 3. Itu sudah 120. Itu untuk yang jatahnya level setahun ya. Nah, dan yang setahun jatahnya bukan 120, jatahnya 500 kasus. Itu udah jatah. Kadang-kadang ada yang 4, ada yang lewat nulis ya. Itu paling tidak orang dipaksa untuk menghadapi kasus, saling sharing pengalaman, memutuskan dengan cepat setelah tahu data detail, analisis, putusin. Nah ini yang membuat yang katanya Bu Dias tadi itu orang walaupun masih muda, dia udah tajam dia, mutusin juga cepat. Karena apa? Terlatih dengan kasus. Walaupun dia nggak ngalami sendiri. Itu kira-kira begitu ya, Bu Dias ya? Iya, betul Pak. Atau mungkin kalau di sebuah perusahaan gitu kan, kadang kita terkungkung dengan dunia kita sendiri, di satu meja kita, satu tim kita, satu departemen. Kadang jadi tidak terasa gitu kan observasinya. Nah, ada baiknya juga kita kenapa harus main ke departemen lain misalnya gitu ya Pak. Untuk menelisik lebih dalam ketika ada suatu masalah, kita harus lihat dari sisi yang lainnya supaya observasi kita lebih presisi gitu ya, lebih detail. Kita tidak hanya melihat misalnya kita dari departemen teknikal. Kita biasanya melihat masalah dari sisi teknis aja. Ternyata kita harus lebih tahu dari sisi misalnya dari sisi purchasing seperti apa,
dari sisi keuangan seperti apa, atau mungkin dari sisi HRD seperti apa. Jadi ada gunanya sebenarnya kita tuh bersosialisasi ke departemen lain supaya lebih presisi, observasi kita lebih jelas dan tidak subjektif, jadi lebih objektif. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Dami, Mbak Dias. Thank you, Pak Rifki. Ya kan Mas Yakob? Ya baik, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya boleh langsung unmute. Pak Sopo, Pak Luyo, Iya, Pak Johan, masih banyak ini teman-teman, ayo. banyak. Pak Sigit juga. Kalau mungkin Bu Dias bisa sharing. Kalau di suatu perusahaan itu pekerja atau karyawan yang akan menuju ke deadwood itu setelah kerja berapa tahun? Dan tanda-tandanya seperti apa? Menuju apa? Maaf. Deadwood. Oh, deadwood. Kalau deadwood sebenarnya bisa kapan aja sih. Tapi biasanya di umur-umur 3 sampai 5 tahun ketika sudah menemukan kejenuhan. Karena tantangan itu biasanya di 1-2 tahun pertama gitu ya. Kita bekerja, wah masih seru nih, masih asik gitu ya. Oh, masih membangun sesuatu, mencari solusi, masih menemukan cara-cara yang menurut kita menarik. Ketika masuk ke tahun ketiga udah mulai, wah kok bosen ya pekerjaan saya gini-gini aja dan sebagainya. 3 sampai 5 tahun sih biasanya siklusnya udah sampai deadwood tuh. Apalagi ya kalau misalnya kita tahu ternyata siklus kontrak kita juga kan di angka 5 tahun ini ya. Kalau secara teknis kita bisa bilang udah mendekati akhir-akhir mau selesai di maksimal kontrak 5 tahun itu apa ya, mau ngapain lagi ya? Biasanya gitu sih pertanyaannya. Gitu. Jadi memang ada baiknya dari diri sendiri juga mencari challenge. Kalau saya misalnya 2 tahun ini, 3 tahun ini kok gini-gini aja, artinya kita harus cari challenge lain. Kadang challenge juga nggak harus pindah perusahaan, kadang di perusahaan sendiri juga ada gitu ya. Open position, coba apply. Atau mungkin minta enlargement dari sisi pekerjaan gitu ya. Pak, saya merasa sudah baik di posisi saya saat ini, sudah cukup memuaskan. Tidak ada salahnya saya ingin memperluas responsibility saya atau tanggung jawab saya. Saya mau dong Pak, dikasih pekerjaan tambahan lainnya gitu ya. Supaya tidak bosan dan mengasah diri. Dari sisi perusahaan juga harusnya mulai merencanakan ketika orang itu dari pertama masuk. Ketika sudah 2-3 tahun, apa yang kita harus lakukan terhadap orang ini? Karena talentanya sayang ya. Kita bayar gaji itu kan bukan membayar keringat aja, tapi kita juga investasi terhadap orang itu. Ketika 2-3 tahun sudah selesai, orang ini mau dikemanakan? Apakah mau pindah divisi? Apa pindah departemen lain? Atau misalnya bisa vertikal, bisa horizontal gitu development-nya. Jadi nggak melulu mungkin karirnya naik ke atas, tapi bisa jadi yang tadinya spesifik pegangnya hanya teknis aja, bisa jadi pegang operasional secara keseluruhan. Jadi bisa horizontal. Nah, itu jadi dua sisi ya, dari diri sendiri mau berubah, dari perusahaan juga menyediakan perubahan terhadap hal itu, supaya tidak menjadi deadwood, kembali ke arah situ. Saya punya pengalaman, Mbak. Biasanya tantangan itu paling 3 tahun. Maka tahun keempat itu saya minta pindah. Ya, jadi tantangan itu, anggap unit-unit kita itu ada 4 bidang lah, 4 bidang atau 3 bidang. Pasti masing-masing bidang kan punya kekuatan, punya kelemahan ya. Oke, target tahun pertama bidang A kita perkuat sampai sukses, tahun kedua bidang B, tahun ketiga bidang C, tahun keempat biasanya jenuh, minta pindah. Udah. Kalau nggak dipindah, saya pindah sendiri, tak gitu ya. Maka waktu itu saya di kontraktor, saya pindah. Ya, proyek nggak selesai, belum 4 tahun udah pindah. Demikian juga waktu pindah ke Medan, targetnya saya juga nggak mungkin akan lebih dari 4 tahun. Tahun pertama punya target bagian umum, tahun kedua bagian akuntansi, tahun ketiga bagian keuangan. Tahun keempat udah jenuh, minta pindah ya, minta pindah. Nah, yang berat itu kalau kita sudah stay di situ, bukan bertanyanya mana aturannya, enggak. Saya adalah aturan.
I am the rule, I am the law. Tapi kalau masih tahun pertama, tahun kedua, nah, where is the law? Law-nya kayak apa? Prosedurnya kayak apa? Tapi kalau sudah tahun-tahun ketiga, keempat, atau keempat, ya, I am the law. Nah, ini bahaya. Jadi jangan pernah stay merasa nyaman di satu tempat ya. Ini pengalaman saya, makanya setiap 4 tahun pasti pindah. Demikian Mas Yakob. Menarik Pak Dom. Yuk. Jadi bagaimana kita mensupport teman-teman kita yang notabene-nya kita ini kebanyakan kontrak per proyek. Ya. Yang lamanya ada yang kecil 6 bulan, ada yang mungkin 1 tahun, ada yang mungkin proyek sampai 2 tahun atau 2,5 tahun. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk mensupport teman-teman itu sehingga bisa bekerja secara full sesuai dengan kemampuan. Karena teman-teman ini kan dibatasi dengan waktu. Nah, ini karena dibatasi dengan waktu, tentu belum tentu orang ini atau teman ini akan bekerja full sesuai dengan kemampuan dia atau apa target-target yang diberikan ke mereka. Nah, cara apa atau metode yang bagaimana sehingga kita bisa mensupport teman-teman ini sehingga bekerja lebih baik atau sesuai dengan kemampuan dia aja lah. Demikian Pak Dom atau Mbak tadi. Terima kasih. Menarik Pak Sarpan. Karena Pak Sarpan sendiri sudah nggak sempat mikir ke situ kan, di lapangan mikirnya ya produksi terus kan gitu kan. Yang harus mikir itu bagian di pusat ya. Jadi direktur SDM itu memang harus duduk tenang, membayangkan teman-teman di proyek itu dengan waktu yang pendek harus dapat ilmu baru kan gitu kan, kemampuan baru, waktu pendek yang berbeda-beda itu bagaimana optimal. Saya kira tugasnya memang tugas kantor pusat, Pak. Bapak udah porak-poranda di proyek itu mikirin ke situ, paling usul kantor pusat. Idenya gimana, programmu apa. Saya kira gitu ya Bu Dias ya. Ini Pak Sarpan ini di konsultan ini sangat repot memang. Konsultan pengawas apalagi. Bener itu saya ngerasain bener Pak, ngerasain tuh. Udah nggak sempet mikir lah. Jadi ya itu yang kami rasakan, ternyata batasan waktu. Jadi orang itu akan mengukur dirinya itu dengan satu batasan waktu dan dia dengan satu lagi salary. Nah, kebanyakan itu gitu. Yang saya pandang ya, semoga itu benar. Tapi bagaimana supaya teman ini bisa bekerja maksimal? Karena dengan bekerja maksimal itu nanti ada penilaian baik dari internal kita maupun dari owner. Sehingga untuk tindak lanjut ke depan, untuk next time-nya dia ini akan lebih baik. Orang akan punya nilai yang baik. Nah, gimana nih Mbak caranya supaya untuk mensupport dia ini bisa bekerja full sesuai dengan kemampuan? Demikian Mbak. Oke. Nah, jawabannya gajinya dinaikin Pak. Langsung semangat itu. Langsung kalau itu Pak. Kalau saya sih harus di atas rata-rata itu aja deh. Kalau saya di atas rata-rata, above average itu saya pasti cari. Saya pasti cari orang. Tapi kalau saya average ya sama, saya nggak dilirik. Itu kalau saya Pak ya. Tapi kalau saya tidak diberikan peluang, ya saya akan ciptakan peluang sebetulnya itu. Tapi kan ada orang yang menunggu peluang itu. Tadi kan kita bisa nilai, menunggu peluang atau menciptakan peluang. Nah, kalau saya menciptakan peluang berarti peluang saya dekat sama owner, saya dilihat terus kan. Atau saya dilihat kantor pusat. Nah, ini peluang, ciptakan aja peluang terus.
Lah, menciptakan peluang ini edukasinya ada di HRD, memang HRD kantor pusat. Bagaimana Anda menciptakan peluang di proyek? Semuanya harus begitu, ilmunya dikasih. Kalau enggak ya habis gitu selesai kontrak, selesai. Gitu. Kalau dari sisi HRD sih mungkin ada beberapa tools yang ya ada beberapa yang familiar, ada yang tidak juga gitu ya Pak. Karena ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi ya memang dari sisi HRD ya kita menentukan dulu kan company mau punya targetnya seperti apa. Kesalahan pada umumnya adalah kita ketika kontrak mau selesai atau misalnya udah bergulir di posisi itu terus-menerus, ada yang namanya performance review atau biasanya apa ya, annual appraisal mungkin namanya, bisa beda-beda ya. Intinya untuk gimana caranya kita review performance karyawan. Biasanya ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali. Biasanya rata-rata hanya di-review aja, Pak. Kamu udah bagus, A, B, C, D, selesai. Biasanya gitu ya. Habis itu naik gaji. Nah, udah selesai urusannya sampai situ. Tapi ada satu yang mereka lupa ketika di-review, apa yang sudah baik, apa yang sudah buruk, lalu target selanjutnya apa. Biasanya itu yang lupa. Jadi habis di-review, oh nilainya average, terus apa? Kan pertanyaannya gitu. Terus mau diapain orang ini? Gitu kan ya biasanya. Itu yang kadang suka lupa. Nah, kita sebutnya sebagai setelah performance review itu dilakukan, kita ada namanya individual development plan atau kita biasa singkat dengan IDP. IDP ini cangkupannya apa saja? IDP itu ada behavioral sama ada hard atau technical. Behavioral ini apa? Contoh kecilnya misalnya, selama 1 tahun ini, selama masa kontrak 1 tahun, orang ini sering telat. Jadi secara behavioral, dia harus datang tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut untuk menunjukkan performance-nya. Ada progres. Terus di sisi lain secara teknikal misalnya, pekerjaannya sudah cukup baik, namun ada beberapa analisis yang kurang tepat. Akhirnya diberikan training. Nah ini jadi ada step by step-nya, Pak. Analisasinya kurang tepat nih, observasinya kurang tepat. Atau mungkin nih hal lain, bahasa Inggrisnya kurang bagus. Ternyata banyak ekspatriat gitu ya di perusahaannya. Berarti kan harus disediakan pelajaran bahasa Inggris supaya membaik. Kalau tidak ada tahapan seperti itu, artinya kan kita cuma bicara masalahnya aja. Orang ini nggak bisa bahasa Inggris, udah selesai, kontraknya nggak dilanjut. Padahal ada kebaikan-kebaikan lainnya yang mungkin dia miliki, yang bisa kita upayakan. Nah, dari perusahaan juga kan mengupayakan sesuatu. Oh, dikasih deh les bahasa Inggris. Gitu. Misalnya dari sisi finance accounting, orang ini pembukuannya bagus tapi nggak bisa ngomong secara bahasa Inggris, jadinya kan nggak kepake kemampuannya. Dengan kita memberikan bahasa Inggris lesnya, ternyata dia bisa menjelaskan kepada director-director nih yang bule-bule. Akhirnya jadi performance-nya menanjak naik. Itu salah satu contoh yang kita bisa pakai. Jadi ada pentingnya juga setelah kita mereview kontraknya mau selesai, itu ada yang namanya plan atau development plan. Jadi perbaikannya ini apa? Ke arah mana? Atau misalnya performance-nya sudah cukup baik, lalu kita mau kemana kan orang ini? Oh, kita coba deh dia acting dulu nih sebagai leader. Kita tes. Sanggup atau enggak? Nah, itu bagian dari development. Yang kita akhirnya memberikan ruang untuk orang ini berkembang, perusahaan juga mendapatkan benefit dari hal tersebut. Yang miris ini Pak Sarpan, Pak Rifki semuanya. Yang miris gini, Bapak sering kan lihat ada narasumber, ada pengajar, ada instruktur ya. Itu dari dulu sampai sekarang monoton begitu-begitu aja tuh. Mengapa? Karena dia tidak pernah dievaluasi. Penyelenggara juga tidak memberikan evaluasi dan feedback. Jadi sang narasumber, sang instruktur, sang pengajar ini merasa bahwa oh ya saya udah bagus gitu. Saya udah bagus ya, udah ngomong ya standarnya rendah seperti itu. Karena tidak pernah minta feedback atau diberi feedback. Merasa bagus terus. Nah ini bahaya, Pak. Bener nggak Pak Sarman? Kan sering begitu tuh. Sehingga muridnya goblok juga ya. Ya bukan muridnya ya dia kalah sama yang lain gitu.
nggak improve gitu. Sering loh Pak, saya sering kalau mana penilaian saya ke panitia itu, wah nggak ada, lu gimana saya mau improve kalau saya nggak dinilai, kan gitu. Kalau pas ngajar itu Pak, nggak pernah ada panitia itu memberi masukan untuk seseorang yang bicara itu menjadi lebih baik. Wah ngomongnya celometan, ya karena tidak ada yang memberitahu. Dia ngomong di tempat lain ya begitu terus Pak, celometan terus kan gitu Pak. Nah itu untuk yang lucu-lucu itu Pak. Kadang-kadang ya dilemanya begitu Pak. Memang ada perusahaan itu yang manajemennya bagus karena dia perusahaan besar, manajemennya bagus. Tapi kebanyakan kalau kita ngikuti konsultan yang ya mungkin menengah ke bawah, ini kalau dari teman-teman nanya ke manajemen, Pak setelah selesai ini nanti mana? Dia pasti akan bilang, kami akan lelang dulu. Sehingga ya, karena konsultan ini dapatnya dari setelah lelang dan mendapatkan ada proyek baru membagi manusia, membagi personel. Jadi bertubi-tubi atau berulang-ulang kan seperti itu, Pak. Beda dengan kontraktor atau ya kontraktor yang besar yang dia itu cakupannya besar sehingga pembagian personel ke sana kemari ini sangat mudah karena dia punya area. Itu mudah. Nah, ini dengan kondisi yang konsultan yang menengah ke bawah ini begitu. Bisa Bahkan pakai paket training Pak ya, bisa ya. maksudnya training gimana Pak? Kekosongan sambil menunggu itu kan sayang banget kalau nggak dikasih ilmu kan gitu. Paling biayanya nggak banyak itu Pak. Iya sih. Itu di manajemen sana. Cuman Iya itulah. kami lalu itu sering begini Pak. Kontrak orang tinggal 2 bulan lagi, dari 2 bulan itu dia sudah pikirannya udah kemana-mana gitu loh Pak. Tidak fokus karena tahu dia bahwa 2 bulan lagi saya harus out dari sini dan saya harus segera cari kerjaan yang lain. Nah, begini hantunya dia itu begitu gitu loh Pak. Kebanyakan begitu. Jadi ya kami hanya menyadari ya wajar saja lah dengan begitu. Cuman kalimat wajar saja ini kan tidak baik. Jadi kan bagaimana yang baik untuk mengatasi hal-hal yang itu. Kira-kira begitu Pak. Kasih Itu Pak. kondisinya begitu gitu. Yes. Iya betul. Mas Jakob. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sarpan ya tadi atas diskusinya Pak. Baik Pak. Semoga bermanfaat. Tentu saja Pak ya. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul jam 9:05. Sekitar 4 menit lagi kita mau berakhir acara pada malam hari ini. Gak kerasa sudah di penghujung acara. Jadi sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, kami ingin mengajak rekan-rekan semua untuk berfoto bersama. Jadi silakan nyalakan kameranya teman-teman semua untuk nanti. Sebentar Pak. Ya. Mungkin acara yang begini dengan tajuk yang hampir-hampir sama ini itu bisa dikembangkan ke depan dan nanti berapa minggu lagi kita bertemu sehingga ada peningkatan prestasi apa yang kita temukan ini. Jadi ada catatan-catatan khusus yang sekarang yang nanti untuk next time-nya lebih bagus lagi apa. Oke. Ada begitu Pak. Ya. Barangkali ya usul saya begitu. Baik Pak, silakan. Yuk. Terima kasih banyak masukannya Pak Sarpan. Mungkin selanjutnya nanti dari Pak Ray akan infokan ya webinar-webinar selanjutnya. Yang pasti untuk rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini nanti akan diinfokan jika ada webinar-webinar selanjutnya. Tentunya dengan tema-tema yang berbeda-beda ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita berfoto bersama dulu.
Silakan dinyalakan kameranya, teman-teman sekalian. Mungkin Pak Re boleh dibantu, Pak. Ya, masih saya tunggu ya. Mohon dinyalakan. Karena ini pesertanya sedikit, jadi cukup sekali kayaknya Pak Re ya. Ya, ini satu layar cukup. Satu layar cukup ya. Ini ada yang kurang nih. Langsung Pak Fauji, Pak Johan mungkin, Ibu Sipa, Pak Walio, Ibu Neneng, Ibu Karolin, Pak Agung, Bu Yuliana, Pak Amal. Baik, jika yang lain tidak berkenan untuk membuka videonya, saya ambil sebagian saja ya. Saya mulai. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, sudah Pak Jacob. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama, berakhir juga acara pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dias, Pak Dom, dan rekan-rekan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.